Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan tak hanya mendengar firman, melainkan juga melakukan firman itu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada kami saat ini, khususnya ketika kami berada dalam ibadah keluarga, bentuk yang lebih sederhana dari ibadah mingguan seperti biasa. Namun kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu ada. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, dan kiranya kami tak hanya mendengar tapi juga meresapi firman-Mu itu, menghayatinya dan melakukannya. Semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, tema minggu ini adalah beriman di tengah badai. Bacaan yang kita ambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 6 ayat 15 sampai dengan 21. Yang demikian, Yohanes pasal 6 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya iman yang teruji itu ketika kita berada dalam masa-masa sulit. Seperti Ayub, seberapa kita mampu bertahan dan tetap setia dalam iman meskipun kesengsaraan melanda hidup kita. Seperti para pelayar, ini sebagai contoh. Ketangguhan pelayar tidak diuji ketika mereka duduk santai di pelabuhan sore hari. Anginnya sepoi-sepoi, matahari terasa hangat dengan warna emas yang begitu indah. Ketangguhan para pelayar adalah ketika mereka berada di tengah samudera, di tengah laut, di mana ada ombak yang begitu besar, badai melanda. Nah, saudaraku, seberapa berimankah Anda di tengah badai pandemi saat ini? Baik, sebelum kita mendalami lebih dalam, mari kita menghayati firman Tuhan dari kesaksian Yohanes 6
ayat 15 sampai dengan 21 tadi. Perhatikan saudaraku, konteks saat itu adalah Kristus memutuskan untuk mengundurkan diri dari orang banyak itu. Yang dimaksud orang banyak ini adalah para pendukungnya, orang-orang yang telah dibantu oleh Yesus, salah satunya dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya kalau dijumlah nanti perempuannya juga 5.000, anak-anak separuhnya 12 ribuan. Nah, karena ia melihat bahwa mereka hendak membawa paksa Kristus untuk menjadi raja, ayat 15, Kristus mengundurkan diri. Mungkin kalau kita yang menjadi Kristus, saudara, ya bukannya mengundurkan diri, tetapi justru menampilkan diri. Aji mumpung toh, mumpung ada kelompok orang yang banyak ingin menjadikan kita sebagai raja, wah itu posisi yang sangat penting. Tetapi Kristus tidak bersedia. Mengapa Kristus tidak bersedia? Posisi sebagai raja yang mereka rancang itu sesungguhnya tidak sesuai dengan sifat kerajaan Kristus. Ingat, tidak sesuai dengan sifat kerajaan Kristus. Yang seperti apa? Nah, kita perhatikan. Bagi mereka, saudara, seolah-olah kerajaan Kristus sama seperti dengan kerajaan dunia ini. Maka pikir mereka, Kristus harus tampil dalam kemegahan duniawi yang bisa dilihat orang. Ya dengan sebuah mahkota emas di kepalanya, dengan pakaian serba mewah, dengan segala perhiasan-perhiasan yang ada. Bahkan ia datang dengan kereta emas beserta tentara elit bersenjata lengkap. Mereka ingin membuat Kristus menjadi raja seperti itu, saudaraku. Sesungguhnya ini merupakan keinginan yang menjadi penghinaan besar bagi kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus dikerdilkan pada kemewahan yang fana. Gak masuk akal. Bagaimana mungkin Kristus yang adalah pencipta semua kemewahan itu menjadi megah karenanya? Kristus yang menciptakan emas, Kristus yang menciptakan kemewahan yang ada, indahnya dunia ini. Bagaimana mungkin dia menjadi megah karena memakai buatannya sendiri? Semestinya terbalik, saudara. Kita yang adalah buatan Kristus itu, kita yang adalah buatan Kristus itu menjadi megah karena Sang Pembuat. Apalagi ayat 15 menandaskan bahwa para pendukungnya itu hendak membawa Kristus dengan paksa. Dengan paksa, saudara. Maka tidak peduli apakah ia bersedia atau tidak ada ruang keputusan bagi Kristus. Inikah kemegahan? Ini lebih mirip penjara, saudara. Ini penghinaan. Maka Kristus justru dengan rendah hati mengundurkan diri, menjauhkan diri dari mereka. Ia menyingkir ke gunung. Ini berarti Kristus menolak paksaan mereka. Suatu keinginan dan nafsu terhadap kehormatan yang berlebihan. Ia kembali ke gunung di mana ia berkhotbah dan memberi makan banyak orang. Saudara, titik pentingnya adalah kerajaan Kristus memiliki sifat bukan dibatasi kemegahannya oleh karena kemewahan dunia, tetapi oleh karena ketulusan hati dan kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Mari masuk lebih dalam. Tiba saatnya para murid untuk pulang ke Kapernaum, tetapi Kristus belum muncul juga, padahal hari mulai menjelang malam. Saat dalam perjalanan di atas perahu itu, tiba-tiba laut menggelora karena angin kencang. Badai terjadi. Sebagian murid Kristus memang para nelayan yang handal, tapi tampaknya kekhawatiran mereka itu membuktikan bahwa situasi badai saat itu memang mencekam.
Lagi pula hari sudah gelap. Gelapnya hari membuat badai semakin berbahaya dan menakutkan. Para murid kesulitan untuk melihat jalan keluar. Mereka tetap mendayung hingga 2-3 mil, ya sekitar 4,8 km di tengah-tengah badai. Di saat situasi yang mencekam itu terjadi, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Ia berjalan di atas air layaknya berjalan di atas tanah yang padat. Hiruk pikuk dan kacaunya gelora air tak mampu membatasi dan menghalangi Kristus untuk datang kepada para murid. Perhatikan saudaraku, badai terjadi ketika murid berada di tengah-tengahnya. 4,8 hampir 5 km dari pantai. Mereka berada di tengah-tengah badai. Jadi bukannya badai itu di depan mereka, enggak. Kalau badainya di depan mereka, para murid bisa menghindar. Para murid di tengah-tengah badai. Dapat kita bayangkan betapa ini kesulitan yang benar-benar mencekam. Pada saat yang tepat datanglah Kristus melampaui itu semua. Ketakutan para murid karena badai dilampaui oleh Kristus. Gerula air yang mencekam itu tidak menghalangi Kristus untuk berjalan di atasnya. Berjalan di atas air yang bergelora. Lalu apa tanggapan para murid? Bagian akhir ayat 19 menyatakan, maka ketakutanlah mereka. Mereka menyangka Kristus itu hantu. Mereka lebih takut pada hantu ketimbang gelora laut yang mencekam. Mereka menyangka bahwa Kristus adalah penghulu kegelapan, hantu yang mendatangkan gelora laut terjadi. Mereka sungguh-sungguh ketakutan. Pikir mereka, wah ini lebih mengerikan ketimbang angin dan gelombang laut yang besar. Karena ini hantu yang membuat gelombang dan angin besar ini. Mari perhatikan saudaraku. Kegelisahan dan ketakutan yang tak terkendali semakin memunculkan khayalan dari segala angan-angan. Bahkan ketika datang pertolongan dan penghiburan sering disalahartikan. Kristus yang datang dikira hantu. Seringkali orang bukan saja lebih merasa takut daripada merasa sakit, tetapi justru merasa sangat ketakutan ketika datang pertolongan. Tetapi dalam situasi yang demikian, dengan penuh kasih sayang seperti biasanya, Kristus meredam ketakutan-ketakutan itu. Katanya penuh kelembutan di ayat 20. Ini aku, jangan takut. Itu Kristus, sadarlah dan jangan lagi takut. Pertolongan telah datang. Dan apa yang terjadi setelahnya? Kristus membawa mereka selamat ke tepian, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang dituju. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tetaplah beriman meskipun di dalam badai. Tetaplah beriman meskipun dalam badai. Perahu kita saat ini bisa jadi sedang dilanda badai yang begitu hebat. Ketakutan dan kekhawatiran kita seolah membatasi pandangan di masa depan. Semua menjadi gelap. Namun, dalam situasi yang demikian Kristus datang berjalan di atas air yang menggelora. Maksud saya, Kristus datang di atas sumber ketakutan kita. Sumber ketakutan itu tidak bisa membatasi datangnya Kristus. Badai hidup kita itu tidak bisa menghalangi datangnya Kristus. Ia berjalan di atasnya. Lihatlah dengan seksama. Kekuatan badai yang kita takuti itu
tak bisa menghalang-halangi Kristus untuk datang menyelamatkan kita. Berimanlah saudaraku. Seberapa takut kita akan pandemi saat ini, tetapi tak mampu menghalang-halangi Kristus menolong kita. Berimanlah. Meski kita terombang-ambing namun tidak tenggelam, terhempas tetapi tidak binasa, terjatuh tetapi tidak terantuk batu, semak menyala tetapi tak termakan oleh api. Pertolongan Tuhan ada. Tetaplah beriman saudaraku, meskipun badai menerpa kita. Saat itu iman kita benar-benar teruji. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syukur atas firman Tuhan dan juga berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Hingga hari Minggu ini meskipun sederhana kami, Tuhan berkati waktu untuk mendengarkan firman. Kami percaya itu terjadi karena kasih-Mu, ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi dunia yang merasakan dampak pandemi, lebih-lebih bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia. Berkati Presiden, wakilnya dan kabinetnya, juga MPR, DPR, TNI, Polri, semua jajaran, lebih-lebih garda depan para medis yang mengupayakan menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Berikanlah tuntunan dan kesehatan. Lebih-lebih saudara-saudara kami terkhusus di GKJ Jatimulyo. Beberapa saudara kami telah pergi datang ke hadirat-Mu dalam kekekalan. Karena sakit corona, karena sakit yang lain atau hal-hal yang lain, Tuhan telah panggil. Berkatilah penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka karena saudaranya atau istrinya atau suaminya telah Tuhan panggil dalam keabadian. Penghiburan-Mu itu yang dinantikan. Dan izinkan kami juga hadir bersama dengan mereka. Dan tentu sempurnakanlah ya Tuhan, agar kami senantiasa mampu saling menghibur. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12 yang terpapar COVID. Harus istirahat di rumah, isoman. Tuhan berkatilah. Berikan kekuatan yang daripada-Mu. Kami yakin, percaya. Bapa, kami juga berdoa untuk persoalan-persoalan kehidupan kami. Cita-cita keinginan kami serahkan kepada-Mu. Memang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami tahu satu hal, Tuhan bersama dengan kami. Oleh karenanya, izinkan kami berdoa secara pribadi. Jemaat dipersilakan doa secara pribadi. Inilah seruan hati kami ya Tuhan, dengarkanlah.
dan izinkan kami melanjutkan hidup kami ini di dalam kasih-Mu. Kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah keluarga kita saat ini, terutama untuk firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.